Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmawati, NPM 286, kelas manajemen H. Di sini saya akan membahas tentang manajemen permodalan bank syariah. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Manajemen permodalan bank syariah. Pengertian modal dalam bank syariah. Menurut Arifin, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih atau network, yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban, liabilitas. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa mendatang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasifa bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang digunakan untuk keperluan tertentu. Modal terbagi dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama, modal inti. A. Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. B. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. C. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual. Yang D. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. E. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. F. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang G. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti. H. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Yang kedua, modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci, modal pelengkap dapat berupa A. Cadangan revaluasi aktiva tetap. B. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. C. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh. Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI. D. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank. Pembayaran dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, mendapat persetujuan dari BI, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, minimal berjangka 5 tahun, pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI. Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal. Fungsi modal bank syariah. Menurut Arifin,
fungsi dari modal bank lebih menekankan pada 4 hal. 1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. 2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. 3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. 4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Sumber-sumber permodalan bank. A. Modal. Menurut Muhammad, sumber utama dana bank syariah adalah modal inti atau core capital dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan para pemegang rekening titipan atau wadiah atau pinjaman atau cord, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau cord. B. Titipan. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah al-wadiyah. Adapun pengertian dari wadiyah itu sendiri, yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Secara umum terdapat 2 jenis wadiyah, wadiyah ahyad al-amanah dan wadiyah ahyad ad-damamah. Yang pertama, menurut Widya Ningsih, wadiyah ahyad al-amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Wadiyah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak diperboleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. Yang kedua, menurut Zulkifli, wadiyah ahyad ad-damamah yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Dalam hal ini, bank syariah dapat menggunakan akad wadiyah ahyad ad-damamah, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabah untuk dikelola. Melihat definisi dan penjelasan di atas, jenis produksi perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad wadiyah adalah girobank.
Kecukupan modal bank syariah. Kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara A. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. B. Membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, giro, deposit, dan tabungan sebagai berikut. Modal dan cadangan sama dengan 10% giro tambah deposito tambah tabungan. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Untuk ukuran kedua ini merupakan kesepakatan BIS, Bank for International Settlement, yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan dicapai pada tahun 1998 dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang berdasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva beresiko. Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi berikut. Yang pertama, krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional. Kedua, persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak atau bunga rendah karena ketentuan CAR di negara itu aman lunak, yaitu antara 2% sampai 3% saja. Ketiga, terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional. Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, BIS menetapkan ketentuan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR, yaitu yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia, aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR bank syariah.
Resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva beresiko, baik yang beresiko rendah ataupun yang resikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi denominator dan CAIR dari CAIR, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi atau numerator untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut. Menurut Muhammad, dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas: pertama, aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang, wadiah atau qard dan sejenisnya. Dan yang kedua, aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil atau profit and loss sharing investment account, yaitu mudorobah, baik general investment account atau mudorobah mutlakoh yang tercatat pada neraca atau on balance sheet maupun restricted investment account atau mudorobah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif atau off balance sheet. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya ditanggung oleh modal sendiri. Sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus atau mismanagement, kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudorib. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko, katakanlah dengan probability 50% yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP, penyisihan penghapusan aktiva produktif. Menurut Muhammad, berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syariah di atas: pertama, aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan atau dana pinjam, wadiah, qard, dan sejenisnya adalah 100%. Kedua, yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil, baik general maupun restricted investment account, adalah 50%. Kesimpulannya, sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas di mana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yaitu profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah yakni kredibilitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan dipertaruhkan. Dalam hal pengumpulan modal, ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri, bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah, dan bisa berbentuk wadiah. Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.